Assalamualaikum majikan, seperti biasa di Missusting kali ini kita akan membawakan kisah yang bak sinetron lagi. Yang mana kisah ini tuh terjadi kepada seorang anak keturunan Tionghoa berusia 12 tahun bernama Asunta. Awalnya nih, semua orang berpikir kalau kehidupannya Asunta itu macam apa ya, Cinderella, kayak dapat durian runtuh. Beruntung banget habisnya. Diadopsi dia tuh sama bule luar negeri yang kaya raya. Dirawat, disayang, sama dikasih kehidupan yang super duper layak. Yang kalau di kita mah pasti orang tua angkatnya tuh suka dapat bercandaan kayak, masih mau adopsi anak lagi nggak? Aku siap loh jadi kakaknya Asunta. Tapi ya kalau hidupnya Asunta ini lempeng-lempeng aja kagak bakal masuk ke Mrs. Things dong. Mrs. Thing dong. Ya apa ya? Karena kemudian Asunta ini tiba-tiba mendapatkan teror di mana ada yang berniat untuk menghabisi dia. Nah kira-kira kenapa tuh ada yang sampai mau menghabisi Asunta? Emangnya itu anak salah apa? Buat para pecinta sinetron atau film-film India yang alurnya haheho itu penuh drama ya, bisa terkejut-kejut. Simak baik nih sampai akhirnya, apalagi endingnya. Jadi gini majikan, ceritanya tuh yang malam-malam di tanggal 21 September 2013, orang tua angkat dari Asunta ini tiba-tiba ke kantor polisi yang ada di Santiago de Compostela, Spanyol. Mereka ke sana tuh buat ngelapor kalau katanya si Asunta tiba-tiba aja menghilang. Orang tua angkat Asunta ini tuh namanya Alfonso Bastera, sementara ibu sambungnya itu namanya Rosario Porto. Pada masa itu dua orang ini cukup terkenal di Spanyol, gengs. Karena Rosa ini bergelut sebagai pengacara terkenal dan menjadi semacam influencer tentang parenting. Sementara kalau Alfonso kerjanya sebagai jurnalis yang cukup punya nama juga kredibel. Jadi nama baiknya tuh harum banget. Selain karena kesuksesan karir masing-masing nih, keduanya juga akhirnya bener-bener dikenal publik itu karena pasangan ini adalah pasangan pertama yang adopsi anak keturunan China. Konteksnya ini kan mereka bule Spanyol tok-tok soalnya ya. Jadi kontras banget. Yang mana hal itu dianggap publik tuh menarik dan sempat masuk pemberitaan media juga di mana-mana. Karena pada masa itu dianggap jarang-jarang lah ada pasangan yang mau berbesar hati mengadopsi anak. Tapi mereka ini justru kebalikannya, sekalinya adopsi malah justru memilih anak yang berbeda etnis dengan mereka. Dan waktu dulu nih mengadopsi anak dengan beda etnis, itu kedepannya kan tantangannya justru malah lebih banyak ya. Karena udah jelas akan banyak pertanyaan dari si anak, dari teman-temannya si anak, ataupun orang-orang di sekitar mereka. Yang waktu ngelihat pasti langsung ngeh kan, bapaknya bule kok anaknya Asia banget lah. Kalau di sini mah udah ditanyain terus pasti ya. Orang kita kan kepo. Nah, Asunta sendiri itu nama aslinya adalah Yongfang, gengs. Dia diadopsi dari usia 9 bulan, yang kemudian setelah resmi diangkat menjadi anak tuh, digantilah namanya jadi Asunta Yongfang Bastera Porto. Jadi nama aslinya sebenarnya tetap dipertahankan, tapi ditambahin nama depan nama belakang aja. Nah, sebenarnya apa sih alasan utama Alfonso sama Rosa ini mengadopsi anak dari China? Kenapa mereka nggak nyari aja salah satu warga miskin dan anak terlantar yang ada di Spanyol sana? Jawabannya, ya karena peraturan soal adopsi anak di Spanyol pada masa itu sampai sekarang sih katanya rumit dan ketat banget, guys. Kayak celana kita udah pada kagak muat naik 3 kilo. Maaf ngelantur ya. Pokoknya ya, buat ngadopsi anak, kalaupun sebenarnya udah punya finansial yang bagus saja itu tidak cukup. Karena calon orang tuanya juga harus sehat secara kejiwaan, gengs. Udah gitu, banyak dokumen negara juga yang harus dilengkapi. Namun, misalkan udah lengkap nih dokumen-dokumennya, itu juga masih harus diverifikasi ulang berkali-kali. Dan di Spanyol nih, proses untuk mengadopsi anak resmi itu berlangsung bertahun-tahun. Itu pun belum tentu di-approve juga. Selain penyebabnya susah banget tuh ya prosedurnya, yang daftar pengen adopsi anak tuh banyak, tapi tidak berbanding lurus dengan angka kelahiran yang ada di sana tergolong rendah. Nah, daripada ribet ngurusin A, B, C, D, F, sampai Z begitu, Rosa sama Alfonso ini lebih milih udahlah terbang aja ke China, yang memang di sana negaranya punya tingkat kelahiran yang tinggi dan lebih mudah untuk mengadopsi anak. Dan kebetulan banget, pas Rosa sama Alfonso sampai di salah satu panti asuhan di China, Rosa ini langsung tertarik sama seorang bayi perempuan berusia 9 bulan yang waktu namanya tadi tuh Yongfang. Nah, di pertemuan pertama mereka nih, Yongfang kelihatan lemah tidak berdaya gitu, yang membuat si Rosa nih iba pengen ngerawat dan melindungi Yongfang supaya Yongfang ini bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Seperti aku yang rapuh, polos, dan lumpuh. Apakah majikan tidak ada yang ingin merawat dengan membiayaku 1 miliar sebulan dan melindungiku di apartemen Laham SCBD? Nah, FYI aja nih, Yongfang ini tuh masuk ke panti asuhan tuh karena memang nenek sama kakek mereka yang ngerawat Yongfang itu sudah meninggal. Sementara bapak ibunya kagak tahu kemana. Ya udah, pokoknya setelah Rosa sama Alfonso diskusi segala macem dan memang merasa mendapatkan chemistry nih sama Yongfang, mereka pun langsung ngurus dokumen adopsi. Habis itu balik tuh
ke Spanyol sambil membawa Yongfang sebagai anak angkat mereka. Kayak yang tadi gue udah bilang nih, selama diadopsi Rosa sama Alfonso, Yongfang ini tuh yang akhirnya dipanggil Asunta ya, dapat kehidupan yang layak, bahkan di atas layak alias mewah. Dia tinggalnya di kondominium yang mewah tuh di jalan utama di pusat kota. Dia makan makanan yang enak, dapat fasilitas pendidikan yang baik, dan diles-lesin juga tuh buat tunjang hobinya. Bayangin aja dari kecil Asunta ini udah dilesin bahasa Inggris, Prancis, sama China juga, Mandarin maksudnya ya. Udah gitu dia juga dilesin balet, bialo, sama piano pula. Piano, mari main piano. Enggak, tapi lagunya berarti klasik ya, bukan lagu-lagu yang lucu-lucu begitu. Bener-bener definisi dirawat dan dibesarkan ala-ala anak orang kaya kayak di film-film pokoknya ya. Sampai tiba-tiba di tahun 2013, waktu usianya 12 tahun, Alfonso dan Rosa ini bercerai, tapi katanya sih secara baik-baik. Dan Asunta ini dibawa ikut Rosa. Sampai suatu hari anehnya tiba-tiba nih, Asunta tuh menghilang. Kagak ada kabar. Rosa yang panik waktu itu langsung ngabarin Alfonso tuh nanya kayak, Asunta ke tempat kamu nggak? Dijawab, enggak. Nah, mereka berdua bingung kan, karena nggak pernah nanya Asunta tuh hilang dari pengawasan mereka. Hal itulah yang membuat si Rosa sama Alfonso akhirnya melaporkan kehilangannya Asunta nih ke polisi. Tapi belum ada 1 kali 24 jam Asunta tadi dilaporkan hilang. Di tempat lain nih, sekitar jam 1 pagi, ada mobil yang lewat tuh berisi 2 orang pria yang lagi berkendara melewati daerah hutan pinus. Mereka ceritanya mau pulang ke rumah mereka, dan jalan satu-satunya buat pulang ke rumah yang ngelewatin hutan pinus itu. Di tengah hutan jam 1 dini hari ya, kagak ada mobil lain gitu yang melintas. Udah kebayangkan suasananya horor banget gitu. Macam kayak teman cerita tersesat di alas roban kali ya. Tapi beneran, tahu-tahu cerita ini mendadak kayak teman cerita karena mereka tahu-tahu melihat penampakan. Ada sosok perempuan berlumpur yang lagi terkapar sendirian tuh di tengah hutan. Tapi kan ini lagi-lagi settingnya di Spanyol ya, bukan di Mari. Kalau di sini mah ngeliat begitu udah pasti kabur gitu, ngiranya apa tuh, demit. Beda sama bule sana, ngeliat begitu malah disamperin. Mereka turun dari mobil tuh buat ngecek, yang ternyata itu memang adalah seorang gadis. Beneran, bukan hantu, maksudnya orang. Gadis itu pakai kaos putih sama celana hitam yang udah kotor kena lumpur. Dia nggak pakai sepatu atau alas kaki apapun. Di sekitarnya ditemui sisa-sisa potongan tali warna oranye. Yang kelihatannya tali itu digunakan buat ngiket tangan sama kakinya tapi udah lepas. Dan pas dicek nafasnya, sudah tidak ada. Ya karena itu 2 orang tadi langsung lapor ke polisi. Polisi pun langsung bergegas ke TKP buat ngecek. Dan setelah dilakukan proses identifikasi, bisa dipastikan kalau gadis yang ditemukan itu adalah Asunta yang dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya. Asunta ditemukan di tengah hutan begitu yang jaraknya katanya 4 km atau sekitar 3 menit berkendara dari villa milik Rosa. Nah, berhubung ini anak orang terkenal ya, heboh dah tuh satu Spanyol. Dan tiba-tiba setelah itu, foto-foto aneh dari Asunta tuh tersebar. Jadi ada beberapa foto Asunta yang kelihatan lagi tidur, tapi kayak macam dibedong gitu, macam kayak anak bayi. Maksudnya ngapain, orang udah gede? Dan katanya foto itu didapat sama polisi dari handphonenya Asunta yang mereka temukan. Masalahnya bedongannya di situ terlihat rapi banget. Jadi nggak mungkin dong Asunta yang kayak selfie sendiri gitu, misalkan pakai timer, terus dia nggak bedong sendiri gitu lah, susah. Nah pertanyaannya, siapa yang motoin? Kenapa harus dibedong kayak bayi begitu? Terus gimana ceritanya Toto Asunta bisa menghilang dan ditemukan sudah tidak bernyawa? Jadi menurut Rosa sama Alfonso tuh kepada polisi, walaupun mereka berdua udah bercerai, tapi hubungan mereka ini masih baik-baik aja. Tempat tinggal mereka pun masih berdekatan. Paling cuma sekitar 2 menit lah jalan kaki, tinggal ngesot. Semua itu mereka lakukan supaya keduanya tetap gampang berkomunikasi masalah anak. Agar Asunta ini tidak kehilangan sosok ayah sama ibunya, gampang gitu. Kalau mau ke ayah bisa, ke ibu bisa. Nah, siang hari di tanggal 21 September 2013, ceritanya Rosa sama Asunta tuh sempat mampir ke rumahnya Alfonso buat makan siang sama-sama, main kartu, ngobrol-ngobrol ya. Quality time cenah, susah bener. Kan tadi dibilang biar Asunta ini tidak kehilangan sosok ibu sama ayah. Abis udah kelar berkunjung ke rumahnya Alfonso lah, pulanglah si Asunta sama si Rosa ke kondominiumnya si Rosa. Tuh kan si Asunta tinggalnya sama Rosa. Sampai kondominium ya udah kayak biasa. Rosa sama Asunta ini melakukan aktivitas mereka masing-masing. Si Asunta ini belajar di kamarnya, sementara si Rosa ini sibuk beberes. Sampai setelah makan malam si Rosa bilang, "Nak, Mama mau ke villa sebentar ya, mau ngambil baju renang." Ternyata baju renang kita ketinggalan di villa, padahal kan kita besok mau liburan ke pantai. Lali nih Mama. Rosa orang Spanyol apa orang Jawa? Dijawab sama si Asunta, "Oke Ma." Buat kalian yang bingung, maksudnya ke villa gimana? Kan mereka ada di rumah tuh katanya di kondominium. Namanya juga orang kaya, gengs, itu orang tuanya punya villa. Beda tempat ini pokoknya. Singkat cerita ya udah Rosa keluar tuh dari kondominiumnya sekitar jam 7 malam, berangkat ke villa yang jaraknya sekitar 20 menitan. Dan pas
Pas sampai di villa sana, Rosa langsung nyiapin tuh barang-barang yang diperlukan, terus ya udah balik lagi ke kondominium. Sampai-sampai pokoknya sekitar jam setengah 10 malam, dan di situ Asunta katanya udah nggak ada. Masalahnya Asunta ini nggak pernah rebel, kayak malam-malam pergi nggak ngabarin begitu. Ditelepon kagak bisa diangkat lah, panik lah si Bu Rosa. Langsung telepon tadi tuh mantan suaminya untuk memastikan Asunta balik lagi ke tempat kamu apa enggak. Dibilang enggak kan tadi tuh. Dari situ Alfonso juga ikutan panik, semua teman-temannya Asunta tuh diteleponin. Tapi semuanya juga pada nggak tahu Asunta kemana. Dan karena udah nggak tahu harus nyari kemana lagi, Rosa sama Alfonso datang ke kantor polisi malam itu juga. Di kantor polisi, Rosa sama Alfonso menceritakan semua kronologi kejadiannya, dari mereka tadi tuh makan siang, terus Rosa sama Asunta balik lagi ke kondominium, terus Rosa ke villanya segala macam. Mereka juga menambahkan informasi soal kejadian yang menurut mereka mencurigakan, yaitu beberapa bulan sebelumnya di tanggal 4 Juli 2013. Rosa ini katanya sempat kehilangan beberapa barang berharga. Tapi ketika itu Rosa mikirnya kayak, duh gue lupa naruh aja kali ya, besok lah cari di mana, udah gampang lah, namanya juga orang kaya. Tapi gongnya tuh sekitar jam 3 dini hari, terdengar suara Asunta teriak-teriak minta tolong. Rosa yang lagi tidur pun langsung loncat bangun, masuk tuh ke kamarnya Asunta. Dan dilihat ternyata kondisinya Asunta udah terbaring di lantai, diinjek sama seorang pencuri berpakaian serba hitam, pakai masker, pakai sarung tangan juga. Secara postur tubuh, pencuri itu terlihat agak pendek tapi badannya kekar. Yang begitu lihat Asunta dalam bahaya, nggak pakai mikir panjang, Bu Rosa langsung lari ke arah pencuri itu untuk berusaha membebaskan Asunta. Tapi sama si pencuri, Rosa didorong tuh sampai jatuh, habis itu si pencuri kabur. Dari situ Rosa sama Asunta kan sama-sama shock ya. Mereka ini mau minta pertolongan tapi bingung juga mau minta tolong ke siapa. Secara kejadiannya katanya di jam 3 pagi. Namun besokannya Rosa juga akhirnya nggak lapor ke polisi setempat karena dia mikirnya ya udahlah, gue lagi sibuknya sama kerjaannya, Asunta juga syukurnya masih bebe aja, dan kemungkinan besar pencurinya juga kayaknya kapok dan nggak bakal balik-balik lagi karena udah ke gap tuh sama si Rosa sama Asunta. Nah tapi polisi yang mendengar penjelasan itu kayak, lu udah punya pengalaman anak lu diserang pencuri, tapi kenapa lu masih berani ninggalin anak lu malam-malam sendirian di kondominium cuma buat ngambil baju renang? Katanya lu kaya, lalu beli lagi aja udah. Apa kabar dunia? Sehat lu? Tapi ya udah, ditampung dulu deh tuh keterangannya Rosa. Dan polisi akhirnya pergi tuh ke villanya Rosa untuk mencari petunjuk. Rosa pun ikut dalam penyelidikan tersebut, maksudnya ikut ke villanya juga. Tapi sebelum sampai ke tujuan, polisi udah wanti-wanti nih supaya Rosa jangan nyentuh barang apapun di villa ya, karena kan mungkin aja ada petunjuk atau barang bukti penting tuh yang bisa polisi dapetin, sidik jari segala macam. Jadi jangan asal dicomot-comot gitu loh. Pokoknya Rosa di sana cuma diminta untuk melakukan reka adegan. Ngapain aja sih dia di villa malam itu setelah ngambil baju renang segala macam kayak yang tadi diceritain. Nah pas sudah deket villa nih, Rosa bilang, "Pak, duh, saya kebelet pipis, Pak. Nanti sampai sana saya pipis dulu ya." Dan begitu turun mobil, bener aja sih, Rosa langsung ngibrit masuk ke villa dan naik ke lantai atas. Soalnya memang di lantai bawah katanya kagak ada toiletnya. Lah gimana sih villa orang kaya kagak ada toilet di lantai 1 ya? Polisi yang ngeliat gerak-geriknya Rosa ini kayak aneh ya, langsung buru-buru ngikutin dia. Tapi ternyata si Rosa nggak lari ke kamar mandi. Dia malah ada di kamarnya dengan posisi lagi jongkok, ngubek-ngubek tempat sampah. Yang mana di tempat sampah itu ternyata ada sisa-sisa tali oranye yang bentuk, warna, sama ukurannya persis sama tali-tali yang ada di TKP tempat Asunta tadi ditemukan. Selain tali, ditemukan juga tuh ada masker wajah, maksudnya tutupan wajah gitu yang kayak buat pencuri, sama tisu yang kondisinya masih basah. Lah, sus banget kejadiannya si Rosa ya, kenapa ada beginian di kamarnya dia tuh di tempat sampah. Ditambah dari hasil otopsi yang keluar itu menunjukkan kalau Asunta diduga meninggal itu karena kehabisan napas. Perkiraan penyebabnya karena dan ditemukan juga ada kandungan obat lorazepam dalam dosis tinggi di tubuhnya Asunta. FYI aja nih, lorazepam itu biasa digunakan untuk mengurangi insomnia dan gangguan kecemasan pada orang dengan gangguan mental seperti anxiety atau depresi. Apakah Asunta punya semua penyakit mental itu sampai dia menenggak obat tadi? Nggak ada yang tahu, gengs. Tapi yang jelas, dosis obat yang ditemukan di tubuhnya Asunta tuh terlalu tinggi untuk anak usia 12 tahun. Biasanya untuk orang dewasa aja tuh, dosis paling tingginya aja 3 pil tuh nenggaknya itu udah hitungannya tinggi. Nah, di tubuhnya Asunta tuh yang masih anak-anak 12 tahun, ditemukannya tuh setara dosisnya 27 pil. Wele. Nah, emang apa sih efeknya kalau minum lorazepam tadi dalam dosis tinggi? Katanya hal itu bisa memberikan efek samping sampai hilang ingatan. Nggak bisa ngontrol gerak karena otot-otot akan lemas, jadinya kayak tidur sepanjang hari dan bisa bahkan sampai nggak sadarkan diri. Nah, dari hasil otopsi tadi, diperkirakan Asunta ini udah rutin dicekokin obat tadi tuh selama 3 bulan terakhir, gengs. Makanya dosisnya tuh sampai kayak 27. Dan yang lebih kebetulannya lagi nih, ternyata obat lorazepam itu adalah obat yang biasa Rosa pakai kalau penyakit depresinya lagi kumat. Jadi dari sebelum nikah dan mengadopsi anak, ternyata nih
sebenarnya Rosa udah punya bibit-bibit gampang depresi. Dan untuk mengatasi rasa depresinya itu dia rutin pergi ke psikiater. Tapi walaupun udah didampingi sama psikiater, tetap aja gangguan kecemasan dan rasa depresinya tuh belum bisa terkontrol dengan baik. Kalau ke-trigger dikit aja penyakitnya langsung kumat. Dan yang terparah itu pernah terjadi di tahun 2009. Di tahun itu Rosa ternyata sampai pernah di tahap dilariin ke rumah sakit jiwa. Namun seburuk-buruknya keadaannya Rosa nih, pihak keluarga sama suaminya Alfonso tuh selalu bisa menutupi kondisi kesehatannya mentalnya dari Rosa nih dari publik tuh biar nggak ketahuan. Ya soalnya sekali lagi Bu Rosa ini tuh pengacara terkenal. Ditambah dia juga sering jadi pembicara yang cukup vokal menyuarakan mengenai adopsi untuk pasangan yang misalkan mau udah siap nih secara mental dan finansial tapi mungkin belum dikaruniai keturunan. Awal-awal Asunta diadopsi aja nih, Bu Rosa tuh tampil di mana-mana, diundang sana-sini tuh di acara TV, terus-terusan mukanya Bu Rosa tuh ngomong tentang ceritanya dia. Kalau di sini pasti udah urutan tuh pagi-pagi jadwalnya ke Trans TV, pagi-pagi ambyar, siangannya lagi syuting Brownies. Terus lanjut lagi ke podcastnya Bang Densu, malamnya Close the Door. Nah, Rosa nih selalu bicara soal pengalamannya mengadopsi Asunta dan merasa betapa beruntungnya dia karena bisa merasakan menjadi ibu yang bahagia, sekaligus bisa membantu seorang anak yang terlantar untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, orang-orang yang denger kan kayak langsung, wah keren banget emang nih Bu Rosa nih. Aku tahu dirimu kini telah ada yang memiliki, tapi bagaimanakah dengan diriku? Tak mungkin ku sanggup untuk kehilangan dirimu. Beda Rosa itu ya. Ya pokoknya kalau Rosa pengacara di kasus ini, itu dianggap panutan atau trendsetter soal mengadopsi anak lah. Yang pengaruhnya Rosa tuh soal adopsi di Spanyol itu kuat bener. Sampai-sampai pada tahun 2004, Spanyol sampai menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal adopsi anak dari luar negeri loh. Yang nomor satunya pokoknya Amerika. Lah kurang influencer apa itu namanya berarti si Bu Rosa. Makanya kalau sampai orang-orang tahu nih ternyata Rosa yang mengadopsi anak itu punya masalah kesehatan mental, apa kabar dunia? Pasti jadi bulan-bulanan. Kasihan ntar anak yang diadopsi nantinya. Sekarang kita balik lagi ke penyelidikan ya majikan ya. Dari situ polisi pun mengumpulkan semua rekaman CCTV untuk menemukan petunjuk lain. Dan ketemu lagi nih keganjilannya nih. Dimana polisi berhasil nemuin rekaman yang menunjukkan mobilnya Bu Rosa tuh melaju ke arah vilanya memang. Tapi terlihat di situ Bu Rosa nggak sendirian, melainkan ada Asunta juga di dalamnya. Lah katanya tadi di awal Bu Rosa perginya sendirian, sementara si Asunta lagi di kondominium tuh ngerjain PR. Kok di CCTV terlihat berduaan menuju villa? Makin sus kan makin jelas buktinya. Tapi Rosa kemudian di situ merubah keterangannya. Dia bilang kayak, iya gini Pak, jadi sebenarnya Asunta sama saya ajak, tapi pas saya sampai ke villa tuh dia nggak mau turun. Dia bilang udahlah mau nunggu di mobil aja karena kan sebentar. Tiba-tiba juga dia merasa pusing. Pas saya masuk ke villa tuh untuk ambil barang-barang, balik lagi, Asunta udah hilang. Maaf ya Pak, saya terpaksa berbohong di awal karena saya malu sama polisi, malu sama Alfonso sama orang-orang lain kalau tahu Asunta hilang di bawah pengawasan dia, cuma ditinggal di mobil doang padahal. Lagi-lagi dengerin alibi kayak begitu. Polisi macam dengerin orang kayak bohong gitu. Kita nih kalau dengerin orang yang tukang bohong tapi kita tahu emang dia lagi bohong kan kayak iya aja dalam hati mah, ular lu. Dari situ polisi mencoba nanya-nanya nih ke para tetangga di kondominiumnya Rosa tuh soal kejadian tanggal 4 Juli, hari dimana yang katanya malam-malam si Asunta kan sempat diserang sama sosok yang diduga merupakan seorang pencuri itu loh. Dan ternyata ada satu tetangga yang ingat sama kejadian itu. Malahan dia bilang, iya Pak, waktu itu saya sempat dengar Asunta ngajarin sekitar jam 5 pagi. Bahkan saya sempat datang ke kondominium mereka untuk menanyakan kayak, kenapa apa baik-baik aja. Tapi dijawab sama Rosa, nggak usah khawatir, anakku hanya tantrum, katanya begitu. Nah dari situ keterangannya kan berarti berbeda ya. Kalau darinya Bu Rosa itu tadi bilang jam 3 pagi sampai dia nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Tapi kok dari tetangga ini bilangnya jam 5 pagi sampai udah disamperin, tapi bukan bilang ada pencuri, cuma bilang anaknya tantrum. Dari sini udah kelihatan si Rosa ini sus banget. Dialah pasti udah pelakunya. Polisi pun awalnya mau mengabaikan keterangannya Rosa tentang pencuri yang masuk ke unit kondominiumnya. Dipikirnya lah, palingan itu cuman karang-karangan cerita doang, biar seolah-olah tuh ada pelaku lain bukan dia. Tapi setelah polisi ngelihat isi cacatannya Asunta ke temennya, ternyata polisi berpikir, oh
kayaknya nih ada pelaku lain nih memang nih. Karena bener di tanggal itu si Asunta tuh cacatan sama temennya dibilang kalau dia diserang sama pria. Jadi beneran ada pria yang masuk. Tapi berhubung polisi belum bisa menemukan bukti dari orang lain yang terlibat, jadinya polisi menangkap Rosa dulu lah daripada dia kabur. Rosa akhirnya ditangkap di tanggal 24 September atau 2 hari setelah tadi tuh Asunta ditemukan. Nah dari situ polisi mencari tahu kira-kira siapa nih laki-laki yang menyerang Asunta waktu malam itu. Sempat ada dugaan kalau pelakunya adalah pacar barunya Rosa. Jadi gini, Rosa sama Alfonso kan udah cerai nih. Nah kabarnya si Rosa itu selingkuh dengan agen kontraktor real estate sukses tuh bernama Manuel Garcia. Yang mana si Manuel ini juga udah punya anak sama istri, istrinya lagi hamil pula. Jadi sama-sama nih dari Rosa udah punya keluarga, si Manuel juga udah punya keluarga. Tapi walaupun si Rosa udah kegap selingkuh ya, Alfonso itu tetap mau mempertahankan hubungan mereka. Soalnya Alfonso tahu Manuel pun tidak akan meninggalkan keluarganya demi Rosa. Dimana Rosa ini cuma dijadiin sampingan doang. Dan Rosa sendiri juga tahu tentang hal itu. Makanya Alfonso tetap mau mempertahankan hubungan mereka dengan alasan dia masih sayang dengan Rosa. Tapi ya selain itu kalau orang-orang berpikirnya lah ngomong sayang-sayang pasti juga karena uang. Cuma maksudnya di sini Alfonso juga bukan yang mau kondo banget. Enggak, dia jurnalis terkenal. Tapi memang secara finansial kekayaannya jauh bener gitu di atas si Rosa ya. Yang setelah memohon-mohon untuk tetap bersama, ternyata Rosa ini tetap minta cerai. Dasar woman. Nah makanya polisi sempat nyurigain Manuel sebagai pelaku penyerangan dari Asunta. Tapi Manuel punya alibi yang kuat kalau di malam kejadian tuh dia lagi di rumah. Lagian juga kalau dipikir-pikir Manuel nggak punya motif yang kuat untuk ngabisin Asunta. Karena kan dari awal Manuel juga cuma main-main sama si Rosa. Dia tetap mengutamakan keluarganya. Ya artinya ada atau enggaknya Rosa tidak terlalu ngaruh buat hidupnya. Rosa yang jadi selingkuhannya aja nggak berarti, apalagi Asunta. Manuel lebih nggak peduli lagi. Masa bodoh teuing katanya mah. Nah kalau begitu pria lain lagi yang mana nih yang menjadi sus? Menujulah ke Alfonso. Tapi masalahnya, Alfonso itu sebenarnya dikenal publik sebagai sosok yang sayang banget sama Asunta. Dia sampai bela-bela ini sewa kondominium yang dekat dengan kondominiumnya Rosa supaya tetap gampang kontak gitu sama Asunta walaupun udah bercerai. Tapi ternyata sebenarnya nih, Alfonso nggak secare itu tahu sama si Asunta. Karena yang Alfonso pentingin itu sebenarnya cuma si Rosa, uangnya Rosa. Alfonso tuh mikirin gimana caranya supaya Rosa nih mau rujuk lagi sama dia. Nah, salah satunya pakai pendekatan lewat Asunta. Jadi yang ngajak main Asunta sekaligus bisa mepet ibunya lagi begitu. Kedok doang mas, sosokan jadi family man, jadi bapak yang baik. Nah, setelah pemakamannya Asunta, Rosa kan ditangkap tuh. Tapi waktu itu Alfonso mikirnya, Rosa kayaknya cuma mau dimintain keterangan aja kali. Tapi entah kenapa ya polisi jadi mencurigai si Alfonso nih. Karena setelah ngubek-ngubek CCTV diketahui kalau si Alfonso selama sekitar 10 minggu terakhir itu rutin bolak-balik ke apotek buat beli obat lorazepam. Nah untuk menebus obat lorazepam itu sebenarnya harus pakai resep dokter ya. Yang akhirnya sama Alfonso diakali dengan 3 cara nih. Pertama, nembusnya ya bener pakai resep dokter punyanya Rosa. Kedua nih, karena resep dokter udah kepake, Alfonso datang lagi ke beberapa psikiater. Terus dia ngeluh tuh sosokan dia punya masalah gangguan kecemasan. Ya akhirnya diresepin obat yang sama si dokter. Terus yang ketiga, ya akhirnya dia juga belilah di apotek-apotek yang jual-jual obat-obat ilegal. Jadi apotek nakal yang nggak pakai resep-resepan. Jadi kejawab tuh, temuan otopsi kalau Asunta dicekokin obat itu selama beberapa minggu oleh siapa? Ya oleh Alfonso yang ternyata punya stok lorazepam sebanyak itu. Setelah polisi udah ngumpulin semua bukti-bukti nih, Alfonso ditangkap. Dari situ baru diketahui kalau pencuri yang masuk ke dalam kondominium malam itu adalah ya Alfonso yang memang sengaja dipersilahkan masuk, dibukakan pintu sama Rosa. Jadi mereka berdua kong kali kong, geng. Sebenarnya mereka ini mau eksekusi Asunta pada malam itu. Tapi Asunta udah terlanjur teriak kencang banget sampai tetangga datang gitu kan. Yang membuat Rosa sampai Alfonso takut nih perbuatan mereka dicurigai sama tetangga. Tapi waktu itu untuk Asunta sendiri dia nggak tahu kalau pelaku atau dibalik topeng pencuri itu adalah si Alfonso. Karena kondisinya Asunta juga masih di bawah pengaruh obat yang dicekokin terus ya. Jadi sebenarnya Rosa sama Alfonso walaupun sudah cerai secara pengadilan, tapi mereka ini masih punya keterikatan satu sama lain gitu loh. Macam Jok Rama Harlequin. Hubungan mereka memang kompleks, gengs. Walaupun Rosa udah selingkuh kesana kesini, tetap aja si Alfonso tetap mepet. Habisnya kalau penyakit mentalnya Rosa kambuh, Alfonso yang jagain dengan imbalan uang gitu ya, biar ya nama baiknya si Rosa kan bisa tetap terjaga, gua backup lu. Karena ternyata selain punya penyakit mental, Rosa ini juga punya penyakit lupus yang membuatnya tidak bisa hamil. Dan orang tuanya Rosa ini menyarankan untuk adopsi anak aja biar bisa gendong cucu nih mama papa. Jadi ternyata background Asunta diadopsi itu bukan karena kemauannya Rosa sama Alfonso, melainkan paksaan dari orang tuanya Rosa yang udah memang banyak banget ngebantu mereka berdua dalam hal finansial ya, disokong dana terus kan yang kaya dari keluarganya Rosa. Bapaknya Rosa soalnya jaksa, jadi si Rosa tuh ngikutin jejak bapaknya gitu loh. Tapi apakah motifnya hanya sekedar karena sebenarnya mereka nih nggak mau adopsi, tapi karena dipaksa gitu ya, jadi ujung-ujungnya nggak suka dan menghabisi anak adopsinya sendiri? Jawabannya
belum ketahuan, gengs. Karena dari pihaknya Rosa sama Alfonso memang tidak mau ngomong. Dan berhubung ini kasus besar dari dua nama orang besar ya, pastilah media goreng terus, yang membuat teori-teori baru tuh motif-motif dari Rosa dan Alfonso bermunculan. Ada yang bilang sebenarnya motifnya itu ya karena harta warisan. Jadi orang tuanya Rosa kebetulan itu memang baru saja meninggal dengan jarak yang berdekatan beberapa waktu yang lalu. Jadi ibu bapaknya Rosa tuh meninggal. Yang mana hal itu dibilang kayak Rosa itu paling yang ngatur tuh biar bisa dapetin harta warisan, atau ya Rosa yang membunuh kedua orang tuanya. Tapi saat eksekusi berlangsung nih, Asunta ada di situ dan mengetahui kejadian itu, yang membuat si Asunta ya terpaksa harus dibungkam dan dihabisi daripada Rosa ketahuan. Nah, teori yang kedua ada yang bilang kalau Rosa itu menderita narcissistic disorder. Awalnya Rosa memang melihat Asunta ini sebagai keluarga, sebagai anaknya dia. Karena dengan punya keluarga yang lengkap tuh, punya suami, punya anak gitu, kehidupannya akan dinilai sempurna oleh orang lain. Makanya narcissistic disorder. Tapi setelah pisah sama Alfonso, Rosa ini menganggap udah nggak butuh Asunta lagi untuk membentuk citra dirinya. Kehadiran Asunta langsung dianggap sebagai pengganggu aja lu. Dan sementara untuk Alfonso, dia setuju untuk membantu Rosa menghabisi Asunta karena ada kabar yang mengatakan kalau Alfonso ini tuh tergabung di semacam komunitas penyuka perempuan Asia di bawah umur, yang macam pedofil gitulah, tapi khusus wanita Asia, gengs. Dari situ dugaannya Alfonso sering melecehkan Asunta, dan makin lama Asunta kan beranjak dewasa nih, takutnya kalau udah dewasa udah bisa speak up, jadinya dibungkam. Ya makanya antara Rosa sama Alfonso nih punya motif dari masing-masing nih untuk menghabisi Asunta. Akhirnya mereka bekerja sama. Namun meskipun motifnya tidak diketahui ya, karena dari keduanya nggak mau mengakui, pengadilan akhirnya tetap memutuskan kalau Rosa dan Alfonso dinyatakan bersalah dan menjatuhi hukuman 18 tahun penjara. Karena pada masa itu, hukuman terberat di Spanyol itu memang maksimalnya 20 tahun aja. Sampai setelah beberapa tahun di penjara, keduanya ini sempat ngakuin banding, tapi ditolak tuh. Habis itu di tanggal 18 November 2020 kemarin, Rosa ternyata ditemukan meninggal karena di dalam selnya dengan ikat pinggang. Setelah itu, Alfonso menulis surat kepada kerabatnya kalau katanya dia juga pengen ikut menyusul Rosa. Alfonso ini pengen selalu bersama-sama dengan Rosa sekalipun bersamanya di alam lain. Pokoknya kalau sesuai hukumannya berarti Alfonso ini baru kemungkinan akan bebas di tahun 2033. So itu kan sebuah kasus yang awalnya inspiratif sampai menginfluence banyak orang untuk bisa mengadopsi anak yang membantu kehidupan anak yang kekurangan gitu menjadi layak. Tapi ternyata tidak seindah yang terjadi. Baru berdefinisi dunia tipu-tipu ya, hanya untuk membangun sebuah citra. Jatuhnya Asunta ini bukan beruntung diadopsi sama keluarga kaya raya ini, tapi mimpi buruk buat dia karena berakhir seperti itu. Ya terima kasih ya majikan ya udah pada nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Boleh minta tolong klik tombol subscribe di bawah dan minta tombol like-nya juga. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.